Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan apa yang sudah pernah saya ceritakan beberapa hari yang lalu. Ini saya akan cerita lebih detail dari pengalaman hidup saya. Bahkan hidup waktu masih di janin pun, saya sudah dapat beberapa cerita dari almarhum orang tua saja. Orang tua saya, ibu saya almarhumah Ibu Rohmah namanya. Waktu ibu saya mengandung saya, mulai hamil saya, saudara saya itu sudah ada 10. Dan ibu saya merasa sudah cukup banyak 10 anak sebelum saya. Sehingga waktu mengandung atau hamil saya, itu ibu saya itu berharap agar tidak lahir lagi anak yang ke-11. Nah, itu cerita ibu saya. Sehingga waktu masih usia beberapa bulan, mungkin belum sampai 4 bulan ya, ibu saya itu minum jamu-jamu panas. Nggak tahu saya jamu panas itu apa, yang penting untuk panas supaya gugur maksudnya. Tapi sampai umur 4 bulan yang di saat itu kata orang sudah mulai masuk roh, ibu saya merasa tidak ada sesuatu yang dikeluarkan, akhirnya sadar tidak melanjutkan upayanya minum jamu panas. Ditunggulah sampai 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, sampai 9 bulan. Akhirnya ya dipelihara, diberi gizi dan macam-macam di dalam janin. Nah, maka pada usia kehamilan 9 bulan, ibu saya sudah mulai merasa akan melahirkan. Nah, untuk itu seperti biasanya ibu saya itu melahirkan itu dibantu oleh bidan biasanya. Oleh karena itu pada saat itu sudah istilahnya orang-orang dulu itu melarani. Bapak saya nyuruh kakak saya nomor 4, namanya Afif, dolek bidan ibu makmu katene nglairno. Berangkatlah kakak saya naik sepeda ongkel ya. Desa saya itu di Putat, cari bidan langganan itu di Tanggulangin, kira-kira jarak 2 km dari Putat. Naik sepeda sore-sore mungkin jam 2 jam 3 ya toh. Sampailah dia di rumah bidan di Tanggulangin itu, ketuk pintu, kemudian keluar anaknya, ditanyakan ibu ada, ibu belum pulang, ada apa? Ibu saya mau melahirkan, minta tolong dibantu. Oh iya, nanti kalau ibu datang saya sampaikan. Nah, karena kakak saya ini menganggap kondisi ibu saya melahirkan ini sudah sedemikian mau melahirkan, sehingga dia tidak menunggu si bidan ini datang. Hanya dipeseni aja, cuma gitu aja, nanti kalau saya datang ke sini diminta bapak untuk memanggil dalam rangka menyelamatkan, membantu kelahiran ibu. Setelah jawabannya belum datang, maka kakak saya berangkat lagi ke Candi. Candi itu jarak ke utara dari Tanggulangin kira-kira 2-3 km juga. Pakai sepeda engkol itu tadi, ke Candi, ke rumah bidan. Begitu juga ternyata, bu bidannya belum datang juga. Oke, kalau belum datang ya sudah. Karena kakak saya merasa bertanggung jawab harus dapat bidan, berangkat dari Candi naik sepeda lagi ke Porong. Porong itu arah ke selatannya Tanggulangin. Jadi melewati Tanggulangin ke Porong. Sampai sana, begitu sampai di rumah bidan, ternyata nasibnya sama. Jadi tiga bidan tidak bisa ketemu, tapi sudah disampaikan bahwasanya
mau minta tolong ibu saya mau melahirkan. Maka pulanglah kakak saya ini dengan naik sepeda engkol ya. Naik sepeda engkol pulang sampai di rumah. Ternyata baru mau masuk rumah sudah mendengarkan tangisan bayi. Nah, kaget juga, loh ternyata sudah ada tangisan bayi. Setelah masuk ke rumah, taulah ternyata yang membantu kelahiran saya itu adalah bapak saya. Jadi kelahiran saya itu dibantu oleh bapak saya. Setelah coer istilahnya ya, nangis, kemudian diandani oleh bapak saya. Setelah itu kakak saya datang. Setelah datang, bapak belum sempat membersihkan si bayi ini. Tiba-tiba si bidan yang dari Tanggulangin datang. Tinggal membersihkan bayi dan seterusnya kan itu. Beberapa menit kemudian bidan yang dari Candi datang juga. Ya, datang juga 2 bidan yang bantu bapak saya untuk membersihkan bayi dan motong apa yang namanya plasenta ya. Ya, itu motong plasenta. Kemudian beberapa menit kemudian bidan yang dari Porong juga datang. Berarti 3 bidan, 3-tiganya datang membantu membersihkan, memotong plasenta dan lain sebagainya. Jadi saya ini termasuk anak yang lahirnya tidak ditolong oleh bidan, tapi setelah itu didatangi oleh 3 bidan yang membantu bapak saya menyelesaikan tugas pembersihan bayi dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu ternyata sore itu hujan. Setelah bidan itu sudah ada di rumah semua, hujan. Dan ternyata hujan ini berbeda dengan hujan-hujan sebelumnya, tidak biasa. Sampai hujan deras sedemikian rupa, sampai kali Porong yang sebelumnya tidak pernah banjir, kali itu banjir. Hari itu banjir, sore itu banjir. Sampai meluap ke daerah utaranya kali itulah. Jadi beritanya sampai banjir. Kali Porong banjir. Tanggal berapa kapan kalau ada sejarahnya di Kali Porong itu, ya kira-kira tanggal itulah saya lahir. Jadi itu masa kelahirannya. Memang ada sedikit tidak pada umumnya, nggak gampang-gampang saja gitu loh ya. Kalau gampang-gampang saja mungkin dibantu 1 bidan dan selesai. Ini ternyata sampai 3 bidan datang. Sampai banjir juga Sungai Porong, pada hari itulah kelahiran saya itu. Sebagai anak yang dari awalnya tadi dikasih jamu-jamu panas, ya loh, sehingga kelahiran saya itu secara fisik memang agak hitam, karena mungkin kepanasan. Tapi ya sudah lah, gitu. Alhamdulillah hidup. Itu waktu kelahiran saya gitu. Setelah kelahiran ini memang yang cerita baik dari ibu saya, bapak saya, kakak saya yang menceritakan itu waktu beliau masih hidup ya. Kemudian terjadilah hidup di dunia ini sampai saya mulai bermain. Yang saya ingat itu bermain itu sebelum bermain saya ingat mulai masuk sekolah. Nah, masuk sekolah itu begini. Suatu hari saya ingin masuk sekolah. Berangkatlah saya ke sekolahan, masuk di sekolahan, kelas waktu itu belum ada TK ya, langsung SD ya, masuk kelas 1. Karena selama di rumah ini hanya mainan, tidak pernah diajari apa-apa, ya toh. Sehingga masuk sekolah itu ya tolak-tolak tok. Di situ sudah ada pelajaran nulis, angka 1, 2 dan lain sebagainya, ya toh. Ada nulis huruf A, B, C, D dan lain sebagainya. Nah, saya hanya tolak-tolak karena tidak ngerti apa-apa. Nah, untuk itu teman yang satu bangku dengan saya, itu saya tanyain, ini ya opo cara nulis, bagaimana cara membaca dan lain sebagainya. Nah, mungkin dia karena takut dengan guru atau apa, dia juga tidak berani ngasih tahu, diam aja. Saya merasa tidak berani tanya guru, ya toh, ke teman sebelah juga dia tidak ngasih jawaban. Nangislah saya pada hari pertama.
Nangis di sekolah, kemudian waktu istirahat saya pulang. Pulang, santai di rumah, lu kenapa kok pulang? Gak seneng aku sekolah gitu ya, gak suka karena gak ada yang ngajari, saya hanya dibiarkan duduk, ya diajari di papan tulis, nulis ini, nulis itu, saya gak bisa, mengawalinya gak bisa, sehingga saya pulang waktu istirahat. Setelah istirahat, waktunya balik masuk, saya tidak masuk lagi dan tidak mau sekolah lagi. Akhirnya keputusannya keluarga, oke lah saya tidak usah sekolah dulu, tapi dihitankan dulu. Nah, dihitanlah, beberapa hari setelah itu saya dihitankan. Setelah sembuh mungkin seminggu 2 minggu waktu itu ya, setelah hitan, sembuh hitan, barulah mulai masuk lagi sekolah. Saya merasa kenapa selama ini tidak masuk, ada alasan karena hitan, kan gitu ya. Jadi tidak malu masuk lagi. Kalau tidak hitan, tidak apa, tiba-tiba tidak masuk 2 minggu, tiba-tiba masuk lagi kan tidak enak. Karena ada alasan hitan, maka saya masuk lagi. Setelah 2 minggu, alhamdulillah teman yang tadinya tidak mau ngajari, sekarang sudah mau sedikit-sedikit ngajari. Nulis, ngajari baca, dan lain sebagainya. Dan akhirnya sekolah berlanjut. Alhamdulillah itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 kalau tidak salah. Mulai kelas 3 saya sudah bisa menjadi paling tidak 3 besar lah di kelas itu. Dan itu berlanjut sampai kelas 6. Selalu kalau nggak nomor 1, nomor 2, nomor 3 di kelas. Nah, dalam masa sekolah ini saya bermain banyak permainan, mulai dari badminton, badminton belum ya, masih SD. Main bola, kemudian nekeran, main kelereng ya, main karet, layangan juga. Nah, satu hal yang saya ingat yang agak berbeda itu soal bola. Bola itu saya di kampung, itu bolanya bukan pakai bola kulit, tapi pakai bola plastik. Nah, saya selalu jadi penyerang di mainan bola plastik itu. Sama anak-anak yang seusia lah ya. Dan waktu jadi penyerang, saya itu di klub kampung saya itu kelasnya kampung itu kira-kira RT lah gitu ya. Maka diadu dengan antar RT. Kan gitu. Waktu itu masih belum ada RT, pokoknya kelompok tetangga lah gitu ya. Diadu setiap lawan RT lain selalu menang, hampir selalu menang. Dan penyerangnya yang memasukkan gol biasanya saya. Entah menang 1-0, 2-0, 3-1 dan lain sebagainya, selalu menang. Sehingga di antara para pemain-pemain bola RT ini ada kesepakatan yang tidak tertulis, yang menurut saya juga nggak fair. Kenapa? Suatu hari saya main itu tidak boleh jadi penyerang. Jadi yang ngatur penempatan itu lawannya. Oke, panggilan saya itu Wiwi ya. Wiwi boleh ikut main tapi tidak boleh jadi penyerang. Ya sudah, saya ikut jadi di belakang ya, baik helpnya atau back. Tapi gak kiper saya nggak bisa. Nah, pada saat itu biasanya mulai kita agak kedodoran di proses memasukkan gol ke lawan. Nah, kalau jadi back ini menurut saya juga lebih berat, kita bertahan lebih mudah menyerang daripada bertahan. Bagi saya waktu itu begitu ya. Mungkin menyerang itu karena kita sudah bablas paling depan aja lah. Kalau back itu kan harus memperhatikan bagaimana penyerang kita, kelabakannya, kita harus menjaganya, menghalangi bola dan lain sebagainya. Itu menurut saya lebih berat tugasnya. Waktu itu ya. Nah, itu soal main bola. Itu waktu itu masih SD. Satu kejadian lagi di antara bermain dan segala hal itu ya, saya ingat satu lagi. Suatu hari saya disuruh bapak saya, karena di rumah itu ya banyak pohon mangga. Saya disuruh bapak saya kalau panen mangga itu kemudian ngantar kepada orang-orang tertentu, tetangga dan lain sebagainya. Suatu hari saya disuruh mengantarkan ke Tanggulangin, rumah saya Putat, Tanggulangin itu 2 kilo. Saya suruh nganter ke rumah Yai Dula namanya Yai Dula. Saya berangkat sana ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yaidullah, ini saya disuruh bapak saya ngantarkan mangga. Loh, kamu dari mana? Saya dari Putat. Anaknya siapa? Saya sebut nama bapak saya, Pak Farhan gitu ya. Oh iya Le, siapa namamu? Saya Ahmad Roid, saya bilang gitu. Iya, terima kasih, diterima. Kemudian pundak saya itu ditepuk. Bagus namamu, nanti kamu akan jadi pimpinannya para pemuda. Cari ini gitu. Ya terima kasih ya itulah ya. Ya terima kasih, salamku ke orang tuamu. Ya, pulanglah saya. Kemudian sampai di rumah saya lapor kepada bapak saya, Pak saya sudah sampaikan mangga tadi kepada Yaidullah. Siapa yang terima? Yaidullah sendiri. Terus beliau pesan sampaikan salam saya sama bapak. Oke, ada ngomong lainnya enggak? Enggak, cuma beliau hanya menepuk pundak saya, bilang kamu nanti, siapa namamu? Ahmad Roid, nanti kamu besarmu akan jadi pimpinannya para pemuda. Udah, bagi saya sudah lewat gitu aja, tapi saya masih ingat itu kata-kata itu, baik dari Yaidullah maupun yang saya sampaikan kepada bapak saya. Akhirnya bapak saya, yo mudah-mudahan Yaidullah itu memang seperti kiai yang punya karomah, omongannya biasanya sering benar. Ya, terima kasih saya bilang gitu dan sudah main lagi. Nah, bapak saya itu ada hal yang menurut saya bagaimana beliau mendidik anak-anaknya termasuk saya. Beliau itu walaupun kita bermain dan beliau tidak suka, tidak pernah melarang, nyeneni atau apa, sepanjang waktu tidak kebablasan. Misalnya waktu sholat tetap kita harus sholat, tapi layangan bentuk mainannya apa terserah. Walaupun kadang-kadang ada di sini kalau saya suka main layangan, beliau cerita, oh layangan itu orang bangsat katanya. Loh kok bangsat itu apa Pak? Motonya Bang Gorokan Sat. Matanya merah, tenggorokannya kering. Itu orang layangan. Hanya gitu, tidak pernah melarang layangan. Tapi ya cuma kita aja mungkin karena panas-panas, siang-siang, lari-lari dan sebagainya itu beliau kasihan juga, tapi hanya ngomong gitu aja. Nah, itu ingatan saya waktu di SD. Setelah itu kelas 6 SD saya itu ada sedikit kejadian waktu kelas 6 itu. Sebelumnya saya itu selalu juara 1-2 ya toh. 3 itu jarang lah sampai juara 3. Pas ujian kelas 6 saya nomor 2. Jadi yang nomor 1 itu bukan saya, ada cewek gitu ya. Nah saya kok merasa kurang seneng ya, kurang pas itu loh. Kenapa bukan saya nomor 1? Harusnya saya ini. Tapi saya terima saja. Saya berdoa hanya di rumah, nyampaikan kepada orang tua saya kalau saya nomor 2, nggak bisa nomor 1 ya sudah kan gitu loh. Tapi ternyata besoknya balik masuk ke sekolah ada ralat. Ini agak aneh. Ternyata saya nomor 1. SD itu lulusan nomor 1-nya saya, nomor 2 yang cewek tadi itu. Nah itu kejadian yang saya ingat juga. Setelah SD itu SD Islamiyah di Putat ya. Kemudian saya diajak bapak saya mendaftarkan di SMP Negeri 1 Sidoarjo. Nah, waktu itu memang mungkin SMP negeri belum banyak ya. Kita masuk didaftarkan ke sana dan alhamdulillah seingat saya tidak ada tes waktu itu, cuma dilihat kelulusannya, diantar sama bapak saya ngobrol sama Pak Kepala Sekolah waktu itu Pak Tony Subianto kalau tidak salah, alhamdulillah terus diterima, maka masuklah saya di SMP Negeri 1 Sidoarjo. Sekolah kelas 1, kelas 2 saya itu biasa-biasa karena di SMP mungkin yang pinter-pinter sudah mulai lebih banyak ya, beda dengan waktu di SD karena hanya tetangga-tetangga. Di SMP saya mungkin masih bisa 10 besar lah, tapi untuk 1, 2, 3 agak sulit, agak berat. Ya.
Selain itu saya tidak terbiasa belajar dalam artian membaca buku dan lain sebagainya. Buku itu karena kita dulu itu modelnya warisan, kalau ada warisan dari kakak bukunya ya saya pakai, kalau tidak ada warisan buku ya sudah. Sehingga tidak semua buku bisa kita miliki, dan kita sendiri, saya khususnya tidak terbiasa belajar membaca buku. Saya itu biasanya belajar itu lebih banyak mendengarkan guru yang mengajar dan apa istilahnya auditoria. Jadi lebih mudah belajar itu dari mendengarkan daripada membaca. Karena tidak biasa membaca. Nah itu terjadi di SD. Tapi namanya bermain dari kelas SD sampai SMP itu terus masih malah berkembang. Tadinya tidak ada badminton, di SMP saya kenal badminton, bulu tangkis. Nah bulu tangkis itu makin lama ini makin agak tidak terkendali. Waktu kelas 3 SMP, saya itu pernah berangkat dari rumah tiap hari pagi berangkat sekolah, tapi sampai di sekolah tidak masuk sekolah. Berangkat ke tempat latihan badminton. Dengan berbagai teman lah, tidak hanya teman sekolah, teman di luar sekolah, tetangga, dan lain sebagainya. Itu hampir 1 bulan saya tidak masuk sekolah. Hanya karena mainan bulu tangkis. Sampai suatu hari datang surat dari sekolah ke rumah, kemudian saya dipanggil sama bapak saya, ini kok ada surat begini. Nah, akhirnya saya tidak bisa bicara apa-apa, ngakui memang saya tidak pernah masuk sekolah. Ya sudah, besok kamu masuk. Besok masuk. Beberapa hari, 2-3 hari masuk, ternyata masuk ujian, bukan ujian, ulangan. Sebelum ujian kelas 3 SMP itu ada ulangan. Masuklah ulangan itu. Dalam ulangan itu hari pertama kedua kalau tidak salah saya masih bisa sedikit-sedikit menjawab soal, karena soal itu dari awal apa istilahnya semester gitu ya sampai akhir gitu, itu masih ada yang keluar di awal-awal waktu saya masuk, masih ada yang bisa. Pas saya ingat satu pelajaran biologi, itu semua soal yang keluar adalah soal 1 bulan terakhir yang saya tidak masuk. Dari 10 soal yang ditanyakan di soal itu, tidak satu pun yang bisa saya jawab. Nah, saya ingat itu biologi itu. Sehingga seluruh soal itu tidak bisa menjawab. Saya lihat teman-teman enak semuanya jawab. Dan kita memang dari dulu itu tidak ada contoh-contohan, tidak ada contek-contekan ya loh. Ya saya diem aja, pura-pura nulis, pura-pura mikir, pura-pura kan gitu. Tapi pada saat menjelang waktunya habis, saya kok ada unsur ya entah marah atau apa, kenapa yang soal yang keluar ini kok hanya yang selama 1 bulan terakhir. Soal-soal bulan-bulan sebelumnya yang saya masuk itu kok tidak ada yang keluar gitu ya. Karena saya mungkin agak jengkel gitu ya, saya jawab, mohon maaf Bu, ya kalian yang ngajar itu Ibu. Saya tidak bisa menjawab soal-soal ini. Mengapa Ibu tanya ke saya? Ya itu memang anak kecil yang rotok ngawur lah jawabannya ya, daripada tidak nulis sama sekali. Ya sudah, saya tulis begitu, saya kumpulkan. Besok paginya saya dipanggil sama Pak Tony ya, kepala sekolah ya. Dipanggil, ditanyain mengapa kamu jawab itu kan gitu. Saya sampaikan, Pak mohon maaf saya habis tidak masuk 1 bulan, kemudian soal-soal yang keluar hanya soal-soal 1 bulan saya tidak masuk, sehingga saya tidak bisa jawab apa-apa. Akhirnya dikasih nasihat, dimarahi dan lain sebagainya lah. Ya sudah, saya terima. Ya, besoknya saya masih masuk. Beberapa hari kemudian sampai hasil ulangan selesai, kemudian ada waktu libur kalau tidak salah setelah ulangan itu menjelang ujian akhir, persiapan ujian akhir mungkin sebulan atau berapa bulan berikutnya. Setelah liburan itu saya minta
kepada bapak saya untuk mondok berangkat ke Gontor. Nah, mumpung masih libur ya, belum masuk lagi SMP, berangkatlah ke Gontor. Di sana, liburnya bukan itu ya, libur karena bulan puasa kalau tidak salah ya. Di Gontor itu penerimaannya itu bulan Syawal, awal bulan Syawal. Jadi akhir Ramadan atau di awal Syawal itu setelah Lebaran kita berangkat ke Gontor, kemudian saya ikut tes, dan karena Gontor itu memang dari awal tidak terlalu banyak berpikir soal formalitas. Mau punya ijazah mau enggak, pokoknya tesnya bisa apa tidak, dan alhamdulillah saya bisa, sehingga diterima di Gontor. Nah setelah diterima di Gontor, saya terpikir harus pamit dulu ke SMP kan gitu. Saya konsultasikan ke bapak saya, Pak ini gimana, saya sudah diterima tapi kan saya belum pamit kepada SMP karena waktu itu SMP masih libur dan waktu saya mau pulang itu sudah masuk harusnya untuk beberapa hari masuk. Kata bapak saya, sudah kamu tidak usah pulang karena di Gontor itu ketat, kalau kita sudah diterima kemudian pulang dianggap ya gak jadi, gak dimasuki, daripada hilang. Atau bapak saya, udah biar saya yang mamitkan kepada sekolah, kamu udah di sini aja. Ya sudah, saya di Gontor terus dan bapak saya yang pamit kepada sekolahan saya SMP. Jadi kalau melihat ini ditanyakan, punya ijazah SMP enggak? Sampai hari ini saya enggak punya ijazah SMP karena sebelum ujian saya sudah masuk Gontor. Nah, setelah itu suatu hari bapak pernah cerita juga ke saya bagaimana beliau sudah pamit atau belum ya toh. Pas berkunjung ke Gontor saya tanyain, Pak gimana sudah pamit kan ke kepala sekolah atau ke sekolahan? Sudah dipamitkan, kemudian diceritakan bagaimana saya sudah masuk diterima di Gontor. Pak kepala sekolah itu sempat tanya kepada Bapak, bukan tanya ya, memberi saran lah. Kalau seandainya saya jadi bapak, kata Pak Tony ya kepala sekolah, maka saya teruskan dulu di SMP ini sampai selesai, baru nanti itu ke Gontor. Nah, jawaban bapak saya juga enteng. Ya, untungnya Pak Tony bukan saya dan saya bukan Pak Tony. Sehingga keputusan bapak mungkin itu saran bapak boleh, tapi menurut saya sebaiknya ya sudah, kalau sudah masuk Gontor ya sudah lah di sana. Soal di sini belum selesai ya sudah lah, memang nasibnya belum bisa selesai sampai SMP, sampai memperoleh ijazah karena belum ujian. Tapi rapot sudah lengkap sampai kelas 3. Nah itu cerita yang saya ingat waktu di SMP. Jadi salah satu kesimpulan dari cerita waktu kecil saya itu memang bukan anak yang baik-baik saja. Ya suatu kali nakal, suatu kali tidak nurut, itu. Dan yang saya perlu sampaikan, bapak saya itu walaupun di kampung ya, dianggap itu kiai kampung lah ya. Sama anak-anaknya saya melanggar begini gitu tidak pernah dimarahi secara keras ya. Yang ada itu cuma dinasihati sebaiknya bagaimana, sebaiknya jangan begini, jangan begitu. Hanya itu saja. Soal kenakalan itu mungkin beliau juga menganggapnya sesuatu hal yang sangat wajar bagi anak-anak. Ya, bukan sesuatu yang harus dilarang ketat, tidak boleh begini, tidak boleh gitu, tidak. Hanya dikasih tahu batas-batas, oke. Sepanjang tidak bisa menjaga batas ini, ya orang namanya anak, ya sudahlah. Ya, itu salah satu kesimpulan bahwasanya anak-anak nakal itu ya sudah biasa. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai salah satu kesimpulannya. Selanjutnya mungkin nanti akan kita sambung lagi waktu setelah saya masuk Gontor dan selanjutnya. Kali ini cukup sekian, mudah-mudahan kita akan bertemu dalam cerita berikutnya. Mohon maaf bila taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.